Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema pro kontra pejabat dikawal patwal dengan narasumber mantan pejabat negara Roy Suryo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, praktisi hukum Pitra Romadoni, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Edi Hasibuan, pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Tot. Minggir. Wah, saya disuruh minggir nih. Tunggu dulu nih. Ini kendaraan prioritas. Ambulans apa damkar ya? Kalau dari bentukannya damkar nih. Oke. Tapi begini, Anda pejabat negara atau bukan? Bukan, saya wartawan sih. Oh, Anda wartawan? Betul. Kalau bukan pejabat negara, tolong minggir dulu deh. Minggir dulu. Oh, jadi karena ada sirine. Ini ada patwal mau mengawal pejabat negara lewat. Oke, kalau patwal mengawal pejabat, saya minggir, Pi. Iya. Karena kan positifnya ya ini untuk urusan negara lah. Jadi Gitu? saya ngalah, saya minggir. Oke. Jadi biarkanlah pejabat ini menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya seperti itu, Pi. Oke, tapi begini saja dulu ya. Kalau misalnya memang pejabat, ini masalahnya nih banyak nih bebunyian-bebunyian di jalan raya yang seenggak-enggaknya kita ini sebagai masyarakat gitu ya, terganggu, terusik kenyamanan kita kok. Oke, tapi ya tetap positive thinking lah. Kenapa Kan sih? undang-undangnya jelas. Apa undang-undangnya? Ada pasal 134, 135, Undang-Undang 22 tahun 2009, Pi. Oke. Yang memang mengatur kendaraan prioritas termasuk salah satunya kendaraan pimpinan lembaga tadi. Wow. Jadi kalau undang-undang ada begitu ya. Nah, tinggal sekarang kita lihat saja apakah implementasi di lapangan undang-undang itu memang nyata adanya. Artinya memang jelas patwal ini tujuannya adalah peruntukannya jelas. Oke, jadi kalau secara aturan ini kan sudah benar nih. Oke. Tergantung implementasinya. Tapi untuk membahas tentang undang-undang dan peraturannya, saya sudah ada jagoan, Pi. Bang Pitra Romadoni, kami persilakan. Wow. Kita akan kasih paham, Bang. Wes. Ke Rivi dan pemirsa tentang aturan patwal ini. Oh, mau kasih paham? Kalau gitu juga Anda akan saya cerahkan juga pemikirannya. Saya mengundang Roy Suryo untuk bergabung juga. Oke, sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Oke, sebelum kalau kata tadi rekan saya Mas Roy, mau kasih paham ke kita nih. Kita cerahkan dulu wawasan mereka lah ya mungkin Mas Roy ya. Kan kita langsung bertanya nih malam ini teman-teman kepada yang memang sudah pernah dikawal beliau ini loh, ya kan? Dulu resmi loh tapi. Resmi. Oke, undang-undang ada begitu. Ada. Itu apa yang ada di dalam kendaraan Anda? Ada nggak dokumen negara di dalam itu? Yang nggak ada, yang berhak dikawal itu adalah pejabatnya. Bukan dokumennya. Dalam undang-undang yang tadi sudah disebutkan Mas Gawat pun, yang disebutkan adalah kepala lembaga negara. Oke. Atau kalau dalam undang-undang kepolisian, ya, yang berhak itu adalah presiden, wapres, menteri dan wakil menteri. Ya udah cukup saja di dua petinggi negara kita itu. Betul. Bahkan kalau saya boleh usul nih ya, untuk teman-teman di DPR, wakil menteri pun harusnya nggak usah dapat pengawalan. Nggak usah ya? Nggak usah, karena dia itu adalah pejabat struktural harusnya dulu. Terus dia tugasnya lebih banyak internal. Ngapain juga wakil menteri jalan-jalan di jalan gitu? Ya? Kalau yang tadi ada wajahnya di dalam layar kaca tadi itu, ya, artis kita itu. Apalagi dia utusan presiden. Gini, memang ini jeleknya, sayangnya, utusan khusus presiden itu ada peraturan yang barusan dibuat. Ini perlu ngerti nih teman-teman TV One nih. Barusan dibuat 2 hari sebelum lengser oleh presiden yang lama. Oke. Ya. Apa itu? Itu intinya dia mendapat hak yang sama dengan menteri. Jadi dia selevel dengan menterinya? Itulah gilanya. Jadi kalau menteri misalnya dikatakan di undang-undang ada dikawal,
Berarti utusan juga dikawal juga? Makanya itu yang aneh, karena di situ nggak ditulis soal pengawalan. Yang ditulis hanya rumah jabatan, kemudian kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinasnya yang penting, Mas. Ya. Kalaupun mau dikawal, yang berhak dikawal itu kendaraan dinasnya, bukan kendaraan pribadinya yang ditempel nomor itu. Memang ada kenyataannya di lapangan seperti itu. Lihat aja, cek aja. RI 36 tuh pernah difoto sama BIN. BIN tuh Badan Intelijen Netizen. Itu nempel di Lexus LX 600 tadi. Nempel juga di mobil lain warnanya silver. Oh, pindah-pindah platnya. Lah, ini nggak boleh. Dulu, terus terang saja, zaman saya pernah 10 tahun yang lalu, kendaraan dinasnya adalah Crown Maesta, yaitu yang dapat RI 45 waktu. Tapi kalau misalnya Mas Roy-nya pindah ke mobil yang lain, pasti dipindahin juga lah. Kalau di luar kota, memang oke. Tapi kalau dalam kota nggak boleh. Nggak boleh itu? Dalam kota saya waktu itu masih ada RFS masih ada. Sekarang udah nggak ada. Nah, sekarang kan adanya ZZH, ya kan gitu. Nah, kalau itu sih masih mungkin kan seorang pejabat negara dapat itu. Tapi kalau enggak, ngapain juga tetot-tetot ngawal mobil yang nomornya nggak jelas kayak gitu. Jadi intinya implementasi undang-undang yang tadi kita sampaikan di awal tadi ternyata di lapangan undang-undangnya tidak salah. Patwalnya pun tidak salah karena dia malah tapi yang salah adalah bagaimana emang implementasi. Soalnya ada terakhir orang yang sama tadi itu dikawal, Mas. Hanya untuk flexing. Pamer mobil baru ke temennya. Bikin konten gitu maksudnya? Bikin konten. Itu dikawal jelas di depannya. Itu ngaco. Tapi gini lah, ini kan enak banget. Mas Roy dulu udah mantan menteri kan istilahnya. Sekarang komentarin, wamen gak usah dikasih, utusan khusus gak usah dikasih, ya kan? Menteri tapi masih saya tembela loh. Bang Pitra, boleh kasih paham. Jadi sebetulnya gimana sih yang seharusnya? Boleh gak wamen sama utusan menteri naik patwal atau dikawal patwal itu boleh gak sih? Boleh saja. Jangankan wamen, menteri, masyarakat juga boleh dikawal. Jadi makanya saya bilang... itu dalilnya apa itu kalau misalnya... Bentar, ya. Kawan saya Roy Suryo malam ini sedang berkhayal dia. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena kurang memahami terkait dengan aturan yang ada. Sudah jelas kok di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi maksudnya, pada pasal 14 tidak. Pada pasal 14 ayat 1 ya. Bahwasannya kepolisian itu berhak untuk melakukan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Atas suatu kebutuhan, ya. Jadi kalau memang kebutuhan masyarakat, contohnya lah di tengah jalan, ya kita lihat baru-baru ini ada kejadian di Sukabumi, seorang ibu muda yang melahirkan di usia 9 bulan, ya, namanya Ibu Yuni Maya dan Ibu Eka Dini Monika di Toljor itu, ya. Pada waktu di tengah jalan itu terjadi kemacetan, yang dihubungi siapa, Pak? Yang dihubungi adalah patwal. Jadi mereka mengawal sampai ke rumah sakit. Apabila memang ini tidak dikawal masyarakat ini, bagaimana nasibnya? Kalau itu bukan diskresi. Itu diatur dalam undang-undang. Makanya saya bilang Mas Roy Suryo, buka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pasal 14 ayat 1 huruf A, di situ jelas. Masalahnya gini, Mas. Diperkuat lagi oleh undang-undang lalu lintas. Masalahnya banyak menyalahgunakan itu, Mas. Tidak. Kita misalnya puncak, lagi ke puncak. Mas Roy, saya bilang arah. Saya ingin menyampaikan ada hukum kepada Mas Roy. Lex semper debit remedium. Yang artinya hukum itu akan menjadi obat bagi setiap orang. Jadi hari ini saya lihat Mas Roy Suryo sedang sakit hati ataupun menggunakan perasaannya. Jadi hukum menyediakan dana itu untuk mengobati Roy Suryo. Mengobatinya dengan apa? Membuat laporan kalau memang ada yang salah. Itu kalau kita apalagi kita mendengar sini, Mas, ini polisi aja tidak bersuara loh ini. Apalagi tidak bersuara aja disalahkan. Padahal ini aja dia. Itu tindakan tegas menurut saya. Dia tidak ada bersuara apapun gitu. Ini Mas Roy harus paham. Mas Istur udah kasih kode. Kenapa Mas Istur? Pertama membaca undang-undang kepolisian, ya parsial. Dia harus langsung dikaitkan dengan tidak bisa berdiri sendiri, harus baca dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 143 tadi. Di mana di situ ada hak yang diutamakan. Dan utamakan siapa saja? Tadi kategori orang yang dalam keadaan darurat, sakit dan lainnya masuk kategori di situ. Jadi di situ masuk kategori di situ. Yang kedua, pasal 143 itu 7 yang diprioritaskan. Soal pejabat, dia harusnya masuk pimpinan lembaga negara. Gak ada itu dibilang siapakah sakit di pimpinan situ. lembaga negara? Ya. Nah itu jelas sekali kalau kita baca misalnya putusan MK 5 2003, putusan MK 31 2006. Siapa sih yang dikategorikan? Itu terbatas. Yang terdapat pada Undang-Undang 15. Coba Anda maka baca. diutamakan dulu siapa Anda baca presiden, pasal berapa yang dikategorikan itu biar saya kupas. Coba dibaca dulu pasal berapa.
Yang lebih berhak presiden wakil Halo, presiden. Mas. Gitu. Coba dibaca dulu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 yang diprioritaskan tadi. Coba sebutkan 7 yang diprioritaskan tadi. Ada 4. Biar kita kupas. Pasal berapa? Ada 4. Coba, tadi mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 14. Coba yang diprioritaskan tadi apa saja? Coba. Itu sesuai kebutuhan bahasanya. Iya, sesuai kebutuhan kan? Kebutuhan itu kembali merujuk Pertanyaan kepada saya, pasal masyarakat 143. boleh nggak dikawal oleh Patwal? Gimana? Masyarakat boleh nggak dikawal oleh Patwal? Boleh, Mas. pasal Cuman 143. kalau Boleh dia punya kan? Jadi Siapa? jangan salahkan Ambulan. pejabatnya, Bos. Bukan salah ambulan yang pejabat. saya tambahkan. Pemikiran kita yang salah Itu loh. dalam menilainya. Siapa lagi? Makanya saya Yang bilang sedang dalam kendaraan debit memberikan remedium. pedoman Hukum itu keselamatan. ada obatnya gitu. Sebentar, dijelaskan dulu. Tadi Bang Fitra tadi jelasin, kita kasih penjelasan. kalau gitu. Kategori tadi yang dibilang oleh kawan kita itu adalah orang dalam keadaan sakit darurat. Itu masuk kategori poin B. Bisa berarti? Bisa dong. Boleh, kalau itu bisa. boleh. Oke. Makanya harus dibaca, kalau baca komprehensif. Tapi prinsipnya gini loh. Kita ini menggaji orang, menggaji pejabat ini, menggaji orang-orang yang berlalu di jalan, di petugas. Ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan publik atau kepentingan pejabat. Kalau orang mau pamer mobil baru boleh nggak, Mas? Harusnya pelayanan, Itu pengutamaan orang-orang yang di list di pasal Undang-Undang 143 itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pejabat. Yang utamakan publik. Publiknya. Boleh. Sekarang nih narasumber saya, Pi. Boleh kita kasih Boleh, kesempatan. boleh. Silakan. Bang Edi Hasibuan, silakan. Saya melihat sebetulnya kalau lihat dari aturan tidak ada yang salah yang dilakukan oleh kepolisian. Cuman memang mungkin di lapangan mungkin ada yang mungkin kurang humanis saja. Cuman saya lihat daripada pernyataan Bang Roy Suryo, atau jangan-jangan Bang Roy Suryo iri melihat pengawalan sekarang. Sama sekali enggak dong. Dulu mungkin Sama sekali saya enggak dikawal, tapi sekarang karena tidak dikawal Justru lagi jadi zaman dulu, justru boleh tanya dah kepada mantan patwal saya. Dulu ada Mas Fuad, ada juga Mas Handoyo. Ya bahkan saya kadang-kadang melarang mereka nggak usah pakai tetot-tetot. Ini nggak penting. Gitu. Abang juga kalau misalnya mau dikawal kita minta pisah. Nggak mau ngapain? Iya. Ngapain dikawal-kawal kayak pejabat aja? Iya. Jadi gini, soalnya gini, Nggak usah. aturan Bang sebetulnya Edi, gini. gini yang saya tanyakan. Tadi kan dikatakan kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengawalan khusus. Tadi sakit dan seterusnya. Sebetulnya ada nggak sih kegiatan masyarakat tanpa misalnya ada urgensi seperti sakit, tapi membutuhkan pengawalan atau Yang meminta tadi, pengawalan? yang Itu boleh. saya sebut. Jadi gini, baik, silakan. Orang ada mau pamer, aturan sebetulnya. orang mau pamer mobil baru tadi Iya. ke temennya, itu boleh nggak dikawal? Ya kalau ada misi tertentu nggak boleh. Tapi Misi sebetulnya apa? ada aturan sebetulnya. Apa? Yang dipakai Silakan. apa kepolisian. Apa? Pertama misalnya, ketika misalnya masyarakat, jangankan pejabat negara, masyarakat pun boleh menyampaikan permintaan pengawalan. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada pernikahan, boleh. Dan nanti polisi akan melakukan penelitian layak atau tidak mereka untuk dikawal. Setuju. Ya. Tapi kalau orang bikin konten pamer mobil baru, flexing. Gini loh, Pak Edi. Ya. Memahami undang-undang kepolisian yang dia menjadi fungsinya sangat luas, harus ditempelkan dengan undang-undang khususnya. Misalnya gini, kepolisian tentang penyidikan pidana harus dibaca pasal KUHAP-nya. Jangan membaca khusus pasal kepolisiannya. Membaca undang-undang kepolisian pasal 4 tadi harus dibaca undang-undang lalu lintasnya. Jangan dilepaskan. Kenapa? Undang kepolisian lahir 2002. Ini 2009. Dia harus dipadukan. Pertanyaannya tadi Pak Edi, bisa nggak masyarakat mau nikah kawal polisi? Apa urgensinya? Di mana kepentingan publiknya? Publiknya dirugikan. Iya, kecuali dia berdampak pada kemacetan luar biasa. Ya kan? Ya. Kemudian dia menembus barikade dan lain-lain, maka kemudian ada pertimbangan-pertimbangan. Itu pertimbangannya dibaca kembali ke nunggu mau pulang. Dan persis. jangan hanya lihat daripada Jadi pernikahan, jangan tetapi jangan banyak sampai masyarakat yang meminta bantuan kepolisian adalah ketika misalnya ada orang meninggal. Itu juga lain. boleh. Itu dibolehkan oleh Setuju. aturan. Kalau itu setuju Bang Karena Edi. ya kenapa demikian? Orang Karena mau mereka datang itu kondangan. butuh kecepatan. Orang mau sebetulnya. datang kondangan di puncak. Boleh nggak? Pak Edi. Nggak boleh kalau itu. ya udah. Itu terkecuali. Nah, itu yang menarik Bang Edi. Itu yang menarik Bang Fitra, Bang Edi. Tadi yang kita tekankan tadi kan itu ya. Enggak. Implementasi di lapangan dari undang-undang itu sudah tepat, sudah diperuntukkan Mas atau Edi. tidak. Gitu loh. Jadi begini ya. Oke, silakan. Jadi ini saya kira teman-teman kita ini lebih banyak berpendapat tanpa membaca penjelasan daripada undang-undang tersebut. Tadi dalilnya udah disebutin. Mengkaji dan Nggak cuma berpendapat Mas. Tunggu Aku dulu. pernah Tunggu ngalamin, dulu. Mas Roy tadi udah berbicara. Iya. Jadi Lanjut. artinya janganlah kita seperti bebek kan gitu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tepatnya di pasal 134. Ya. Di dalam ini ada prioritas juga nih di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini. betul. Ya. Betul. Ada Ada 7. item-item itu. Ada 7 juga yang Damkar, diprioritaskan. ya kan? Tunggu dulu. Iya. Pemadam kebakaran. Ya. Yang kedua yang ambulan. sedang bertugas Bang, Yang yang lengkap ketiga- dong bacanya Bang.
Tunggu dulu. Yang sedang bertugas, bacanya lengkap dong. Tunggu dulu. Ya kan ini waktu saya berbicara. Baik, lanjutkan. Maksudnya jangan salah paham nih, Iya Bang. kan? Pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Beda Bedain. saja. Iya. Kamu tenang saya dulu dong, belum selesai bicara. Nanti kamu saya potong marah-marah. Saya bantu melengkapi, Bang. Di dalam pasal 134 itu dijelaskan ya. Oke, masih di dua sisi. Kembali lagi ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, dipertegas lagi Mas. Ini yang viral ada di belakang kita ini nih, yang anggota Patwal, ya. Saya tidak tahu nih. Kita juga semua nggak ada yang tahu juga itu bahasanya apa. Bener kata Bang Pitra tadi. Makanya tanyakan ke Brigadir RK. Nah itu dia. Apakah dia namanya sebetulnya Brigadir mengarahkan taksi atau marah-marah sama taksi? Nah kalau marah-marah kan, bener nggak? Kita kan publik dirugikan jadinya kan begitu loh Mas Roy. Ya, kan? saya nggak mau menyalahkan petugasnya. Itu kondisional saja. Oke. Ya, jadi waktu itu mungkin si taksinya si Alphard itu memang betul dia berhenti mendadak ya. Kan depannya ada truk warna biru. Kemudian dia geser kanan. Agak mendekatin si Suzuki itu. Nah, kemungkinan memang yang Suzuki-nya itu terus marah. Dia mungkin itu kalau ingin sampai kena itu yang warna putih. rame. Kan tanggungannya si yang taksi kan. Memang. Berarti, Oke kan? lah, kalau saya sih nggak nyalain itu. Pertanyaannya yang dikawal siapa, Mas? Itu pertanyaan siapa justru. yang dikawal, Mobil dengan plat nomor RI36 yang itu kalau kita lihat sebenarnya pendaftarannya itu kan mobil pribadi itu. LX 600 Lexus. Anda sudah cek itu? Sudah. Itu Lexus LX 600 harganya. Artinya bukan mobil negara yang bukan disiapkan mobil negara. Lah kalau negara membeli itu kan apa ya? Menurut saya keterlaluan juga. Yang satu lagi yang ingin saya bilang, Mas. Saya di kesempatan ini juga ingin saran kepada pemerintah. Kan Pak Prabowo kan sedang efisien. Ya kan? Ini menarik. Itu. Jadi memang harus diefisienkan. Termasuk juga presiden. Nggak perlu iring-iringannya panjang banget itu. Ya gitu. Mungkin bisa misalnya hanya mobil kebanggaannya sekarang yang putih itu. Ya kemudian sek 1, sek 2. Kemudian kemudian mungkin cukup 7 rangkaian. Sekarang kan kadang-kadang 9 atau 11 rangkaiannya. Jadi itu harus efisien. Itu beban negara semua tuh ya? Itu beban negara. Apalagi sekarang nomorasi itu ya, RI sekian-sekian itu. Menurut saya harus ditertibkan lagi nomor itu. Karena yang namanya dulu itu jelas banget. RI 1, 2, 3, 4 itu Presiden, Wapres, Ibu Negara, Ibu Wakil Presiden. Kemudian 5 sampai 10 itu adalah Kepala Lembaga Tinggi. DPR, DPD, ketuanya saja. MA dan lain sebagainya. Menteri itu 11 sampai 50. Habis itu baru Wakil Menteri. Sekarang kok bisa dia dapat 36? Ini RI 36 ini apa? Menkominfo. Dulu. Ini dia kan utusan khusus. Utusan khusus presiden apa kok bisa dapat 36? Tetap juga gitu. Lah makanya itu yang menurut saya nggak penting, apalagi yang nomornya diatur, apalagi yang nomor-nomor yang biasa, yang nggak ada apakah itu nomor yang belakang polos atau kalau masih ZZ masih mending lah gitu. Dulu itu RF kalau Z. Tapi kalau nggak ada itu semua, ngapain juga pakai dari data ya, dari data sebelumnya itu mobil negara dinas itu lalu lalang di Jakarta ini itu 100 unit Nah sekarang kita bicara data 136 lembaga kementerian Ya 135. Betul. Iya kan ini. Nah ini sekarang kita tanya, Mas tadi kan dibilang utusan khusus presiden nggak penting lah pakai mobil dikawal seperti ini. Sebetulnya wamen dan utusan khusus presiden itu boleh nggak sih dikawal? Boleh saja. Kan saya bilang. Penting nggak sebetulnya mereka dikawal? Penting karena itu ya untuk kegiatan pemerintahan. Kan sudah jelas saya bilang tadi. Apapun itu, jangankan pemerintah, masyarakat saja boleh berhak mendapatkan itu. Karena polisi ini untuk semua untuk satu. Makanya saya bilang jadi polisi ini harus bisa menjadi malaikat. Karena benar mereka tidak dipuji, salah dicaci maki. Apalagi ini polisi ini saya lihat dia tidak ada bersuara, dia cuma nunjuk begini. Terus dibilang salah. Seharusnya polisi yang menunjuk ini diberikan penghargaan dia oleh Pak Kapolri. Karena dia memberikan tindakan tegas kepada pengendara yang di depan itu agar tidak menghalangi mobil pejabat pemerintah tadi. Seberapa urgen sih harus dilewatkan terlebih dahulu Bang Pitra ini gitu? Itu merupakan fungsi pengawalan yang dilakukan oleh Patwal. Masuk di situ gitu? Iya, jangan juga nanti mereka mengawal tapi ada yang menabrak dari belakang, kan begitu. Nah, makanya saya bilang di dalam pasal 134 itu huruf G itu jelaskan. Jangankan pemerintah atau masyarakat, konvoy saja bisa dikawal. Ada. Ya kan? Kita melakukan konvoy saja dikawal. Terus yang kedua, saya ingin tahu deh. Saya ingin tahu, Mas Roy. Tadi kan Anda katakan bahwa utusan wakil menteri nggak penting lah dikawal. Menurut Anda pejabat seperti apa atau setingkat menteri saja kah atau bahkan presiden dan wakil presiden dalam termasuk ibu undang-undang negara ada saja itu kah? sebenarnya. Baik, silakan. 1 presiden, 2 wakil presiden,
3 menteri, 4 memang ditulis wakil menteri ditulis. Tapi saya makanya menyarankan, kalau bisa saya memberikan masukan kepada DPR nantinya, ubah undang-undang cukup 3 ini aja. Tapi tidak ada larangan terhadap masyarakat ataupun staf khusus. Tidak ada pasal mengatakan dilarang staf khusus dikawal. Memang nggak ada, Mas. Dilarang atau wamen dikawal. Tidak ada. Itu ada bisa diskresi, Pak. Diskresi kepolisian itu juga bisa digunakan apabila ada aturan yang belum mengaturnya gitu. Belum ada aturan yang mengaturnya. Diskresi mereka bisa gunakan sama seperti lampu merah suruh jalan kan masalah gitu loh. 134 huruf G konvoy dan lain-lain, baca penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan konvoy yang disegerakan? Dia penanganan yang segera menyangkut jika ada ancaman bom. Itu ada kendaraan untuk menangani huru-hara bencana alam jelas. Itu jelas ada batasannya ada, definisinya ada di undang-undang. Makanya baca penjelasannya yang lengkap dong. Baca penjelasannya situ cukup jelas. Enggak, baca penjelasannya jelas nih ya. Yang baca PP nomor 43 tahun 1993 adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera. Baca lagi PP-nya, Mas. Antara lain kendaraan baca lagi. Kamu kan membaca buku nih. Untuk penanganan ancaman bom. Ya, kendaraan pengangkut pasukan, baca buku nih. Kendaraan untuk penanganan huru-hara. Coba, kendaraan untuk padahal bencana alam. Coba buka PP nomor jauh-jauh 134 penjelasan huruf G. 43. Coba bacakan. Saya membaca undang-undang. Jadi jangan memahami undang-undang itu hanya satu konteks. Silakan bacakan. Angkutan apa? Silakan bacakan pasal berapa? Lalu lintas gitu loh. Sebutkan, bacakan. Bila perlu kita baca undang-undangnya buka. Nah, terus buka lagi yang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undangnya. Kalau saya lihat pasal 14-nya gitu loh. apa namanya? Jelas. Ya. Jangan ada yang juga ini. Bukakan mungkin kalau bisa baca, coba baca peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2017. Di situ dijelaskan bahwasanya ada 11. Itu sampai gubernur, bupati, kepala daerah juga. Betul. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya yang boleh mendapatkan pengawalan itu adalah pertama presiden, wakil presiden. Kan? Boleh kan? Iya, boleh. 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 Ya, pengawalan tidak pasti harus mendapat pengawalan. Gini loh. Yang kedua adalah ada Pak Edi. Pak Edi. Bedakan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Bedakan pengawalan dengan hak yang utama didahulukan. Anda dikawal boleh mau 1000 mobil silahkan, tapi jangan didahulukan dong. Itu bedakan. Ya boleh saja. Undang-undang lalu lintas menjelaskan siapa yang utama didahulukan. Kalau Anda mau dikawal 10 orang silahkan dikawal. Tapi jangan motong jalan orang. Itu jelas definisinya. Kita kan tidak bisa menafsirkan ini disebutnya. Enggak, itu kalimat undang-undang, Pak Edi. Mungkin di sini dijelaskan, tolong minggir dulu Pak. Kan gini juga banyak. Kita kan tidak bisa menafsirkan itu. Ya? Hak pengawalan dan hak diutamakan berbeda untuk didahulukan. Pengawalan tugas polisi. Dia mau ngawal RT, mengawal desa silahkan. Tapi di jalan, kalau Anda mau didahulukan, diutamakan, jelas 7 kriterianya. Jangan nambah-nambah. Jangan saya tambahkan tadi ya biar jelas. Jangan nambah-nambah kok mau ditambahkan. Jadi di sini ada 11 ya. Biar jelas. Kira-kira biar jelas. Sebetulnya ada presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah ketua MPR boleh dikawal. Boleh. Dikawal boleh. Yang ketiga ketua DPD atau DPR boleh dikawal. Oke. Kemudian ada ketua MK dan wakil ketua boleh itu dikawal. Kemudian itu sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Betul. 7 yang diutamakan didahulukan masuk itu. Kategori apa? Kategori pimpinan lembaga negara. Siapa itu? Di konstitusi jelas. Presiden, wakil presiden, pimpinan DPR, pimpinan DPD, pimpinan MK, pimpinan MA, pimpinan KY. Itu jelas. Kita harus lihat bahwasanya posisi daripada Nah, pertanyaan saya, dia kan staf khusus presiden. Nah, itu. Sebetulnya kalau kita lihat, dia sama saja, dia akan mendapatkan fasilitas dari negara. Tapi makanya perlu tertibkan. Makanya perlu tertibkan. Oke lah, kepala lembaga tinggi negara seperti yang disebut tadi ya, di bawah nomornya tuh RI 1 sampai 10. Sampai ke level Menko misalnya, sampai di bawah 15. Itu masih oke. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang yang bukan menteri, yang bukan wamen, hanya utusan khusus presiden. Tapi tadi tahu dapat nomor sudah selevel dengan menteri. Mas Arief, memang, tapi kan harus ada di. Mas Arief, saya tanya dulu. Silakan. Fungsi kepolisian itu apa sih tugasnya? Coba. Mas Arief, sebutkan dulu. Mengawal, ada di undang-undangnya lah. Iya. Yang mengawal. Mengawal. Sekarang tinggal kita kan, Mas Fitra. Iya, artinya begini, kita jangan berdebat. Apabila tidak ada juga aturannya, polisi bisa menggunakan diskresinya. Itu yang tadi bilang diskresi kan. Fungsi pengawalan tadi gitu loh. Tapi kan jangan diskresi itu ya.
Jangan juga. Enggak, kamu tunggu dulu, diam dulu kamu. Halo, yang di belakang. Kalau tunggu dulu, tidak saya bicara dengan Roy Suryo. Gini. Nanti kamu bicara dengan Mas Edi. Diskresi kalau ada undang-undangnya. Diskresi boleh diskresi. Contohnya, lagi lampu merah nih. Aturannya memang lampu merah ini harus berhenti. Betul. Tapi polisi ataupun boleh pakai lantas diskresi melihat kalau dia di sini, penting ini banget. harus dimajukan terus. Berhak dia memajukan itu agar mengurai kemacetan. Satu dalam Itulah kasus namanya ini, Mas. diskresi. Apa? Sama sepertinya ada di situ maling. Itu di mobil RI 36 tuh ada orangnya enggak? Yang mana? Sudah ada penjelasan, ada dokumennya di dalam. Ada dokumen. Apakah dokumen itu perlu berapa diskresi, Mas? Bukan masalah dokumennya itu. Kan sudah jelas tadi Pak Dasko ya, sebelumnya Dasko menyatakan dia telah menyampaikan bahwasannya Raffi Ahmad itu ingin melakukan kegiatan rapat. Artinya melaksanakan kegiatan pemerintahan. Ada di situ nggak? Gitu loh. Ada di mobil. Jadi saya kira inilah yang harus kita bedakan antara pejabat dengan sipil. Oke. Jadi kalau memang di mobil itu atau enggak? Mas Roy Suryo-nya kayak nggak pernah pejabat aja kan gitu. Justru itu. Jadi ada yang membedakan itu. Kita harus menghormati para pejabat kita kalau mereka melaksanakan tugas pemerintahan negara. Kalau Mas Roy Suryo ingin main badminton di kawal patwal itu baru bersalah gitu loh. Salah. Gitu loh. Jangan juga tugas pemerintahan ini terhambat karena gara-gara macet saja. Inilah fungsi daripada pemerintahan tadi gitu loh. Satu ya, flexing dikawal kan nggak benar. Itu kan kata Mas Roy. Bukan, itu jelas flexing yang mana? Flexing ada di YouTube-nya dia. Yang mana? Itu kan versi dia. Mas Roy, versi Raffi Ahmad berbeda. Yang kedua ini, gitu ini loh. bukan versi saya. Artinya di sini kalau memang polisi menggunakan diskresinya, dia berhak untuk melakukan pengawalan itu. Tapi dan dia melakukan patroli berwenang juga. Itu kan nggak ada orangnya. Kalau memang para pejabat-pejabat seperti itu tidak diperbolehkan lagi, besok-besok masyarakat juga tidak akan bisa meminta pengawalan dari kepolisian maupun pejabat-pejabat lainnya. Jadi mereka mau rapat, gini aja, solusinya gini aja. Pak Prabowo belikan pejabat ini helikopter satu-satu. Jadi biar mereka tidak ada kemacetan lagi. Jadi biar mereka rapat langsung terbang saja. Itulah gunanya Patwal tadi untuk menghemat anggaran. Begitu loh. Ini tugas negara Mas Roy, bukan tugasnya Mas Roy gitu loh. Oke, Anda kembali dalam dua sisi. Sebelum kita lanjutkan dialognya, saya punya informasi yang harus disimak oleh kita yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Kita ganti Betul pemain dulu, tapi kita akan ganti pemain. Ya kan? Silakan. Ya, silakan Mas Bang Edi dan Bang Fitra untuk bergabung. Pemain. Ganti pemain, mobilnya ganti nggak? Pokoknya nggak ganti. Platnya jangan itu platnya. Ini luar biasa nih. Michael tinggal aja, Mas. Gimana? Udah siap? Oke. Siap. Isnur. Ini dari tadi udah luar biasa semangat. Oh, salaman dulu. Siap. Waduh. Ini fair play nih, fair play. Ya, fair play. Luar biasa nih. Berdebat itu hal yang biasa. Betul sekali. Iya kan? Tapi tetap kepala harus dingin. Iya. Oke, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan melihat informasi berikut ini tentang bagaimana pengawalan Patwal. Oke. Silakan. Kita munculkan ya di layar kaca nih. Nah, kita sama-sama lihat. Nah, bunyi sirine bikin stres saat macet. MTI, hak utama Patwal untuk presiden dan wapres. Ini saran ya, sekali lagi ini saran nih. Setuju. Patwal digaji dari pajak rakyat, pejabat diminta biasakan diri pakai kendaraan umum. Wow, luar biasa. Oke, nah berikutnya. Saat pejabat Swedia tak punya mobil dinas dan harus naik transportasi umum. Nah, ini luar biasa nih. Perdana Menteri Mark Rutte naik sepeda temui Raja Belanda. Wow, sekali lagi ya. Jadi, kalau kita mengacu ya ke data dari MTI, sebetulnya ya Mas Isnur ya, mungkin bisa dipakai mic-nya. Kita sebetulnya transportasi umum ini teman-teman, pada malam hari ini, itu sudah 89,5% loh. Di wilayah Jakarta itu sudah terakomodir. Ya, itu loh. Artinya kalau misalnya pejabat kita mencontohkan aja yang baik kepada publik gitu, sudah 89,5 itu kan artinya sudah hampir 100% lah. Persis. Iya kan? Gimana tanggapan Mas Isnur? Iya, pertama gini, di luar debat soal hukum nih ya. Ini debat soal rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Apakah pejabat mendengarkan keluh kesah, penderitaan, dan rasa panik mereka saat didahului oleh kendaraan yang zigzag dan membahayakan orang lain? Harusnya mendengar situasi ini dan menjadi contoh yang baik bahwa menjadi pejabat adalah melayani publik. Itu di luarnya. Nah, ini yang kita kehilangan rasa itu. Jadi seolah-olah pejabat menjadi makhluk utama, ya kan, dan dilayani sepenuh hati, dapat prioritas di jalanan. Itu yang makin merusak logika dan etika kita bermasyarakat. Saya sepakat ketika ada masyarakat yang darurat sakit, sedang konvoi kendaraan jenazah, itu diatur oleh undang-undang kesepakatan. Hanya 7 kriteria yang berhak dapat
keutamaan, didahulukan. Beda dengan patwal, Mas. Patwal itu tujuannya apa sih? Patwal itu adalah mengawal biar dia aman, bukan didahulukan. Dikawal bisa saja. Tadi saya cerita, Mas Roy Suryo dikawal oleh kawannya, tapi dapat pendahuluan di jalan nggak? Enggak. Tapi hak didahulukan di jalan terbatas 7 kriteria. Dan siapa pejabat yang kemudian berhak dapat diutamakan, jelas di poin tadi 134 pimpinan lembaga negara. Dan MTI kriterianya pas dengan putusan MK yang tadi saya bilang bahwa siapakah pimpinan lembaga negara eksekutif? Presiden dan wakil presiden. Cukup. Menteri tidak masuk definisi pimpinan lembaga negara. Tidak masuk, Bang Edi. Baik, ini sebentar Bang Edi. Nah, tadi kan kita nih menarik nih ketika kita lihat ini kan. Ketika kita lihat bahwa patwal itu untuk presiden, terus dan patwal, wakil presiden, hak betul kan? utama didahulukan, betul, Bang. Beda, Bang. Betul. Nah, terus ketika kita lihat menterinya itu atau pejabat-pejabat di bawahnya ya naik kendaraan umum lah. Apa Anda setuju juga dengan statement ini? Ya, saya setuju, tapi kita harus pertimbangkan bahwasanya mereka itu pejabat negara, punya tugas yang sangat penting. Ini untuk negara loh. Kita bukan pribadi. Kalau dia bisa secara pribadi, saya juga tidak setuju kalau dia harus dikawal. Tapi dia adalah pejabat negara, pejabat menteri yang harus juga mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Harus termasuk pelayanan tanpa harus bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu. Oh, saya kira tidak demikian. Karena memang di dalam aturan, di dalam peraturan Kapolri nomor 4 2017 disebutkan ada 11 apa? Yang dikawal. Iya, yang boleh. Dikawal, yang tapi boleh ya. tidak didahulukan. Ya. Didahulukan terbatas pada 7 kriteria. Ada namanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti. Setiap hari dia naik apa? Dia naik MRT dari rumahnya ke kantornya. Itu contoh yang baik. Bisa nggak yang lain seperti Pak Mukti? Pak Mukti bisa, yang lain kenapa enggak? Iya. Memang kalau semua pejabat seperti dia, masalahnya adalah dia kemungkinan bisa terlambat, ya. Ya, ketika misalnya ada rapat menteri, ada rapat presiden, itu akan kesulitan. Ya, bedanya apa masalahnya dengan seperti kita? itu. Ya, makanya kita harus lihat. Jangan kita lihat karena sekarang hanya yang kenapa menteri, kenapa apa? Masalahnya memang aturannya demikian. Disebutkan. Aturan. Ya, disebutkan di situ. Bedanya apa dengan kita mahasiswa yang telah kuliah gara-gara kuliah dia nggak lulus kuliah, bedanya apa pejabat? Ya, jangankan apa, kan masyarakat tadi boleh, masyarakat pun boleh. Ya siapa yang bisa? Misalnya kayak tadi dibilang Petra bahwasanya ada wanita hamil, kemudian mendapatkan perlindungan pelayanan dari itu masuk kepolisian. Kategori 134 ambulans atau orang yang dalam keadaan darurat sakit itu ada aturannya boleh. Kemudian ada juga yang biasa dipakai oleh masyarakat Pertanyaannya kalau tidak di ambulan bagaimana? Bunyi pasal itu kan kendaraan ambulan yang membawa orang sakit. Bagaimana yang sedang sedang mau melahirkan ini tidak di ambulan? Tafsirnya berarti ambulan nggak ada. Nggak bisa, itu kan tafsir saudara. Problem intinya adalah jadi keadaan jangan menafsirkan sesuatu itu pribadi saudara. Keadaan dalam keadaan sakitnya. Itulah saya bilang penggunaan Ambulans diskresi kepolisian tadi. Kalau polisi melihat ini sangat betul layak untuk dikawal, saat jelas orang gitu sakit loh. darurat. Anda kalau berpatokan undang-undang berarti darurat. Anda harus melihat ambulan membawa orang sakit. Bang, Bagaimana kalau bukan ambulan membawa orang sakit? Yang ingin saya Gitu loh, kendaraan pribadi juga kan? Yang ingin saya tanyakan ke Mas Isnur, tadi kan Anda katakan Pejabat perbandingan dengan mahasiswa telat aja, ya dia tanggung jawab dia sendiri dong, kan seperti itulah tadi kurang lebih. Sebetulnya gini, ketika mahasiswa ya urusan dia dan dosen akademik untuk pribadi, tapi kan ketika pejabat negara atau misalnya tadi wakil gini, menteri Mas Dok. utusan Negara presiden itu ini untuk kepentingan negara. Makanya kalau pakai undang-undang terbatas jelas siapa yang dimaksud dengan pimpinan lembaga negara. Dan luar itu nggak boleh dahulukan. Makanya ngapa? Diatur dong waktunya berangkatnya kapan. Iya dong lebih awal dong. Saya tambahin Mas Insur. Makanya negara itu menyediakan fasilitas untuk menteri dan wamen misalnya ya. Menteri rumahnya misalnya di Widya Chandra atau di Kuningan di Denpasar. Gitu. Jadi dekat. Itu sudah disediakan. Kalau sudah rumahnya dekat ke misalnya Istana Negara, itu pun juga dia masih terlambat, ya menterinya yang salah. Betul. Jangan nyalain patwal, yang kasihan juga patwal gitu loh. Memang udah disediakan. Ini begini, berbicara terkait dengan pengawalan ya, patwal ini kan kepanjangannya patroli dan pengawal. Artinya kalau Anda berbicara pengawalan, kita nggak boleh menyalahkan kepolisian yang mengawal itu. Setuju, kita nggak nyalain kepolisiannya, Mas. Gitu loh. Kalau sumpamanya Anda mau menyerang pengawalan terhadap pejabat ini salah. Kalau saya contohnya, kalau memang saya butuhkan hal-hal yang memang tidak terlalu penting, saya tidak butuh pengawalan itu.
Tapi yang menjadi problem adalah juga, Mas? ketika Iya, Mas Fitra sering pakai pengawalan juga. Saya tidak pakai pengawalan karena saya merasa tidak penting. Bagus. Kalau lembaga negara ataupun seperti pejabat-pejabat negara ini, contoh staf khusus Penting nggak itu, mereka ini? untuk kegiatan pemerintah ya harus Penting. dikawal. Karena urusan negara, betul Iya, ya, urusan Bang? negara. Gini loh. kepentingan negara. Karena kalau saya Ini melihat, sudah jelas gini loh. Dia pakai Undang-Undang masanya nomor 2 tahun pengawalan. 2002. Penting tidak Gitu loh. penting itu harus ada kesepakatan. Kesepakatannya di mana sih yang kemudian diatur oleh kita semua ini di undang-undang. Itulah kesepakatan DPR. Kita tidak berbicara penting atau tidak yang pentingnya. mengkategorikan penting di Undang-undang mana, mengatakan publik di kegiatan mana, di pemerintahan ataupun undang-undang. pemerintahan Undang-undang negara itu, membatasi pejabat jelas negara itu hanya berhak 7 untuk kriteria dikawal. yang Baca pasal bisa 14, Mas. didahulukan. Jangan sepotong-sepotong. Gini loh. Satu Dan lagi, coba Anda baca satu lagi pasal pemahaman 14 undang-undang ayat itu 1. juga jangan letterlock, Jelas Mas. di situ. Tetap harus pakai hati nurani. Undang-undang mengatakan boleh. Boleh itu kan tidak Kita juga harus kemudian menggunakan semuanya hati harus nurani. pakai. Kita harus mendukung Iya. pemerintah. Betul. Kalau pemerintah ini terhambat Pantasnya untuk melaksanakan gimana? rapat dari Kalau nggak pantas, ya Mas, jangan. Anda sebagai pejabat tentunya rundown acara Anda itu sangat luar iya. biasa sibuk. Mantan, Iya, mantan dia kan. koreksi, Mas. Sangat sibuk sekali. Jadi mengejar waktu itu Kita butuh bisa bantuan atur, daripada Mas. pihak kepolisian. Waktunya kita bisa atur. Kan Justru udah kalau jelas Teh pejabat, Rapi dia bilang, bisa ngatur, Mas. Saya Iya. sedang akan mengejar meeting, Heeh. makanya diminta pengawalan daripada pihak kepolisian. Itu Gini kalau loh. bicaranya Makanya- penting Bang Fitra. Tapi Rapat. malam hari pun juga masih pakai tetet juga. Gini loh, kemarin tuh Tidak ada ada kejadian. pengaturan masalah Memang malam hari Mas atau Arif. tidaknya gitu loh. Mas Arif, Sedangkan kemarin Mas ada Roy Surya pakai tetet di kemarin mobil ada kejadian. Mas Arif, ini ada kejadian. Ada kejadian. Aparat di dalam mobil dia main-mainin sirine. Oh iya, Enggak viral. ada pejabatnya, Viral. bukan Iya. kendaraan Iya. Oke. pejabat negara Oh, iya, juga, iya. dia main-mainin sirine. Jangan-jangan yang selama ini kita kasih jalan ya, jangan-jangan orang iseng seperti itu. Mas, yang main sirine kemarin itu sudah jelas Pak Kapolri sanksi tegas itu. Iya, yang dalam senyum-senyum artian- itu kan. dalam Artinya artian Kapolri melihat ini tidak fenomena profesional orang. yang seperti Bayangkan ini saja sangat Mas, banyak. jumlah personel kepolisian di Republik Fenomena Indonesia itu seperti ini sangat banyak. 464.000 personel kepolisian. Setengahnya aja tidak ada yang melakukan pelanggaran Mas. Ya, Satu cuman persen kalau tidak yang ada. approve ditindak, Mas. Artinya Tapi- polisi ini adalah institusi terbaik sepanjang Persis. sejarah. Oke. Makanya Dan penjahat masyarakat adalah masyarakat komunitas jadi geram. bandit yang selalu Masyarakat Atas perilaku jadi tersebut. menghancurkan jadi pihak geram. kepolisian. Masyarakat jadi Jadi- marah. Boleh duduk kembali, saya persilakan Mas Hendy karena ini Jadi- segmennya Mas jadi- Hendy. Silakan, Kita Mas lagi Hendy. mau Jadi maju gini. suruh. Iya, silakan. Jangan terlalu Silakan, Bang melihat Hendy. bahwasannya ini setengah-setengah. Kita lihat tugasnya apa. Dia untuk kepentingan Boleh, apa silakan melakukan duduk. itu. Bang Hendy, Makanya. ini luar biasa semangat Ini. tapi kita malam ini sampai Mas maju Arif, berdiri. makanya kalau kita lihat, Baik, saya silakan, bilang Bang Hendy. gini, Kita ada harus dua bisa. ada Sebenarnya, dua gantian. ruangan. Kita kasih kesempatan Bang Mereka Hendy terlebih adalah dahulu. menteri, pejabat negara yang bertugas untuk negara. Kemudian kalau mereka kita suruh naik bis misalnya, ini masalah. Kenapa masalah? Nanti terlambat rapat Masalahnya di terbatas. mana? Iya. Disitulah ketika pejabat tidak merasakan penderitaan rakyat, dia nggak pernah berjuang buat rakyat. Dia hanya menikmati sedan-sedan Saya- mewah dan lancar. Iya. Dia nggak pernah mikirin kereta, Saya- nggak pernah mikirin Pejabat kemacetan. juga berjuang untuk Saya rakyat, setuju. Mas, gitu loh. Itu pengalaman- memang menteri ada harus pengalaman memperhatikan pribadi, Mas. masyarakat. Ada Cuma pengalaman kita harus pribadi. bedakan. Dulu pernah, Ah. ya. Waktu itu kita tiba-tiba mendapatkan undangan dari presiden. Ya, harus rapat, waktunya tinggal 10 menit. Kemudian kita lihat di GPS, saya dulu lihat merah semua ke utara. Ini kalau pakai mobil pasti akan repot. Nggak keburu. Nggak keburu. Apa yang saya lakukan? Kalau memang terus terang, kalau suruh naik kendaraan umum, waktu itu Walpri saya mengatakan jangan Pak gitu. Jadi solusinya apa? Saya pinjam helm. Oke. Dompleng motor patwal sampai ke istana Itulah negara. kerendah Itu hatian bisa. pejabat yang Tapi saya ditunggu juga oleh tak rakyat. bisa. Bang Roy Suryo Nggak kan harus- juga nggak sering harus- menggunakan fatwa. Jadi Enggak, Iya. tapi kan nggak Hanya harus pada nggak saat harus itu kita aja. naik Iya. mobil, nggak harus kita kalau misalnya ini terus terang aja nih kita bicara masa semua pejabat Pak Abdul Coba, Mukti, Pak Pak Abdul Suryo. Mukti oke. Mas Enggak, Suryo, pertanyaan saya sekarang begini ke Mas ya, Roy Mas Suryo. Suryo. Mas Roy Suryo pernah dikawal patwal nggak pada Mas waktu Suryo. jadi Ya, menteri? waktu jadi menteri dikawal patwal dong. Iya dong. Iya. Artinya Tapi kita kan jangan tidak inilah. semuanya waktu itu Jangan saya kita setelah perbolehkan. tidak menjabat baru Oh, kita enggak, bilang oh enggak. ini Oke, tidak oke. layak Mas untuk Arif, menjabat gitu. Cek. Sekarang Silakan, ada Mas kebijakan anggaran, Nah, ya setuju. subsidi untuk kereta api dikurangi. Itulah akibat kalau pejabat tidak merasakan penderitaan oleh kereta api, dicabut subsidinya, malah nambah buat beli pengawalan itulah. Oke, Bapak, Enggak, itu udah melebar kemana-mana itu. Baik, Enggak, silakan. udah luar konteks seperti itu. Nah, saya ingin kami mendudukan Mas silakan, Arif, silakan. mendudukan dua hal. Ya. Soal fungsi pengawalan dan kepolisian, diatur oleh undang kepolisian dan Perkapolri, yes. Tapi fungsi apa sih pengawalan? Ngawalin supaya aman, nggak ada yang menyerang, nggak ada yang nyain-nyainin dan lain. Beda dengan hak utama didahulukan di Undang-Undang Lalu Lintas. Bagi saya masalah di sini ada Mas Arif, dia pengen didahulukan.
yang oleh undang-undang tidak boleh, tidak bisa. Itu jelas dua hal yang berbeda. Artinya kita mau diskusi di mana nih Mas Ari? Gini, Mas Isnur, yang ingin saya tahu gini, ketika ada satu mobil pejabat, kemudian mendapatkan pengawalan, ini kan tadi Anda mengatakan ini bukan kendaraan prioritas nih, jadi dia harus mengikuti kemacetan lalu lintas walaupun dikawal. Ini maksud Anda? Dan saya sangat sering menemukan pejabat yang dikawal tapi tidak didahulukan. Jadi kalau kita mengikuti pemikiran Mas Isnur ini, nanti pejabat-pejabat negara mau mengadakan meeting, ada alasan lagi macet nih, mau gimana lagi gitu. Jadi nggak jalan nih fungsi pemerintah. Tadi udah dewasa, inilah tidak bisa digunakan di skill tadi. Dewasa di Jakarta. Jadi itulah yang membedakan antara pejabat dengan sipil. Jangan disamakan, Mas. Gitu loh. Itulah makanya diberikan polisi itu adalah alat negara. Makanya solusinya adalah solusi jangan macet. Makanya solusinya jangan macet, bukan ini Jakarta bisa diprediksi. Oke, kita masih di dua sisi ya kok ya. Saya ingin ke Bang Edi Hasibuan, Bang Edi. Kalau tadi Anda mengatakan, kan ada masukan nih dari Mas Isnur gitu, berangkatlah lebih awal, ya kan ya, bertetangga dan bersebelahanlah dengan rakyat di pagi hari itu nikmatnya luar biasa ya. Nah itu loh artinya. Nah sekarang pertanyaan saya, tadi Anda mengatakan demi keamanan atau ada meeting yang dikejar dan lain sebagainya. Faktanya malam hari juga masih kita dengar kebisingan itu. Meeting apa malam hari? Toh tujuannya dia pulang ke rumah, Bang. Jadi gini, saya nggak tahu ya, karena mungkin Pak Isnur sama dengan saya, masyarakat biasa, bukan pejabat ya. Tapi bisa dibayangkan, kalau seandainya ada pejabat negara, ada menteri, dia naik bis ya, tiba-tiba ditusuk orang, bagaimana? Tanggung jawab nggak seperti itu? Itulah pengawalan. Kita diskusi hari ini tentang hak utama didahulukan. Ini ruang yang berbeda, Bang. Yang kasus ini, dia pengen didahulukan, nyerobot jalan orang lain. Itu yang saya diskusikan. Kalau dikawal untuk keamanan boleh, Bang. Melekat 24 jam, mau yang ngawalnya siapa silahkan. Naik kereta api dikawal 4 orang bisa. Itu namanya pengawalan. Ya, ini kan kalau alasannya keamanan dikawal bisa, nggak masalah. Makanya dikawal silahkan dikawal. Tapi minta Anda didahulukan di jalan raya seperti ini itu tidak boleh. Itu loh. Kalau satu lagi saya tambah. Petugasnya juga beda, Bang Edi. Dulu ada yang namanya patwal, petugas itu, ada yang nama walpri. Kalau walpri itu pengawal pribadi, itu namanya untuk pengawalan. Itu petugas juga. Itu petugas juga. Tapi dia nggak minta suruh. Makanya kalau alasan keamanan terjawab ya. Karena memang melekat ya. Kalau alasan keamanan terjawab ya. Itu walpri ya. Alasan keamanan terjawab, bisa dikawal boleh. Karena dia ada ADC, ada walpri, ada apa itu silahkan untuk keamanan standarnya. Sebetulnya boleh kalau menurut saya. Sepanjang itu misalnya tadi kalau ada patwal, Pak permisi Pak, kami lewat dulu. Dengan santun, itu boleh. Iya, karena apa? Ada sesuatu yang harus dikejar. Ya, tapi misalnya boleh. rapat menteri, rapat terbatas. Baik, tapi gini. Di presiden. Tapi boleh juga masyarakat. Mas Isnur, tapi gini, kalau misalnya kita lihat, misalnya katakanlah pejabat negara tadi suruh naik kendaraan umum. Sedangkan kita tahu, misalnya setingkat menteri, wakil menteri, utusan khusus. Sebentar. Dia pasti punya kepentingan yang mobilitasnya tinggi. Nah, makanya pengawalan itu diperlukan tuh. Bang. Dan didahulukan maksudnya. Dan didahulukan. Jangan kira Anda pejabat lebih penting dibanding masyarakat biasa. Ya. Anda bayangkan. Setuju. Tiba-tiba suatu hari yang namanya Elon Musk lewat Jakarta. Dia pengen tahu bagaimana pejabat melayani masyarakat. Dia naik mobil biasa. Dan berdampak pada investasi ratusan triliun. Gara-gara dia di mobil melihat polisi nyerobot kendaraan dia, apa akibatnya buat negara ini? Investasi hilang. Ya. Jangan anggap yang di mobil biasa itu masyarakat rendahan dan gak berdampak, Bang. Jadi istilah yang kedua, jangan gunakan pejabat negara dalam undang-undang yang hanya boleh didahulukan adalah pimpinan lembaga negara. That's terbatas definisinya. Nur, saya tadi mengomentari bahwasannya. Tadi kan kau bilang bahwasannya itu banyak menteri-menteri dulu naik bis. Kan itu yang saya komentari. Ya. Makanya saya bilang, tidak mungkin semua menteri misalnya harus pakai mobil bis ya. Kendaraan umum. Iya, ini keamanan. Swedia bisa. Iya, mungkin berbeda. Ya, mungkin berbeda di sana dan sini. Jakarta ini padat. Jakarta ini bisa agak rawan ya. Kalau menyangkut masalah pejabat negara, pejabat politik apalagi, banyak musuhnya. Jadi harus dilakukan pengamanan. Solusinya adalah Bang Edi. Solusinya buat aman kendaraan umum. MRT udah baik. Ya. Orang naik MRT di scan, masuk mesin. Kalau Anda bawa pisau pasti ke detect. Maka solusinya adalah buat aman kendaraan umum.
Buat jalan nggak macet itu solusinya. Bukan solusinya dikasih patwal 24 jam. Itu loh. Oke. Jadi begini. Suara Bang Fitra, buat aman bikin Jakarta jangan macet nih, atau bikin kota-kota besar jangan macet, atau kota-kota jangan macet. Nah, silakan tanggapi. Ya, kemacetan itulah tugas kita bersama, bersama dengan pemerintah. Jadi masyarakat juga harus mendorong penuh dan mendukung segala setiap kebijakan pemerintah yang baik, kan gitu. Jadi kalau berbicara terkait dengan 134 itu di huruf G itu konvoy dan atau sama seperti orang masyarakat ingin menyatakan pendapat untuk mendapatkan pengawalan dari polisi itu adalah hak mereka juga, gitu loh. Jadi bukan hanya pejabat saja, orang yang berdemonstrasi aja dikawal patwal itu nggak ada masalah. Nggak, saya tanya, karena pejabat itu. Saya Makanya tanya. Anda baca di pasal 134 huruf Ini G-nya. konvoy bukan, Bang? Ini konvoy bukan? Bukan. Tadi Anda berbicara terkait dengan huruf G-nya. Tadi kan Anda berbicara 134 huruf G-nya. Yes. Ya. Makanya ada itu di situ penjelasannya. diatur konvoy. Di penjelasannya dan atau lihat dong dan atau Yes. Ya, dan atau kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu itu pengertian kepentingannya bukan konvoynya. Persis, Jadi Anda pahami saya itu. tanya sekarang. Kalau Ini begitu konvoy nanti bukan. ada yang unjuk rasa, Ini nggak usah konvoy dikawal bukan. gitu loh. Nggak usah dikawal unjuk rasa itu. Nah nanti lama-lama bunuh-bunuhan mereka di situ. Sama seperti yang dibilang Bang Edi. Ini pejabat harus dilindungi karena mereka memiliki tugas yang sangat banyak dari negara. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati itu. Inilah mencampurkan Itulah dua artinya sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang taat hukum, kita harus hormati mungkin ya pejabat negara tersebut ada kepentingan tugas negara yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Masih ingat nggak? Dulu ada Pak Wiranto. Oleh pihak kepolisian tadi. Itu di Banten. Ya, waktu itu tiba-tiba diserang. Ya, diserang. Ya, dia adalah pejabat negara. Saya kira polisi punya kewajiban untuk memberikan perlindungan. Itu saja sudah dikawal. Itu dikawal. Makanya dikawal kan beda dengan didahulukan. Kita di situ dalam didahulukan ya, sepakat ya. Didahulukan ini tadi konvoy dengan pimpinan lembaga negara beda dua definisinya. Enggak, Saya konvoy tanya, dan atau. kalau ini di konvoy bukan? Bukan. Kita Satu tidak menteri berbicara konvoy bukan. itu. Ini kan berbicara konteksnya apakah Misalnya pejabat begini, negara berhak dikawal atau misalnya tidak. begini. Pro kontranya seperti itu. Misalnya Ya begini. boleh gitu loh. Jadi jangan melebar-lebar. Rombongan Persib ke Jakarta. Ya. Ribuan penonton. Ya itu harus dikawal kalau itu. Itu konvoy, penonton, supporter dikawal nggak dikawal masuk definisi G. Masuk di Bukan hanya supporter, unjuk rasa juga berhak untuk pengawalan. Artinya apa? Dari penjelasan saudara sendiri saja, berarti masyarakat juga berhak untuk mendapatkan patwal. Memang, Mas. Begitu juga dengan pejabat. Ada pengaturannya. Ya, jadi Memang, tidak ada tapi tidak- permasalahan satu gitu juga loh. kata-kata kuncinya, Yang Mas menjadi Fitra. permasalahan itu Dia adalah berhak ketika Roy dikawal. Suryo menyampaikan adanya flexing boleh gitu dikawal. loh. Itu kan masalah Tapi kan juga perasaan lihat-lihat hati. kepentingannya. Kalau Baik, kepentingannya baik, kita ternyata kasih dia kembali. untuk Sebentar. pribadi, Silakan. bukan untuk tugas negara, hanya untuk flexing. Lagi-lagi saya ulangi lagi, ya itu yang tidak layak lah untuk dikawal. Tapi kalau dia Setuju. memang tugas negara, Kalau itu setuju. iya Ya, udah clear, Mas Isnur, udah. gini, yang ingin saya tanyakan. Jadi jika misalnya tadi Anda katakan ini soal pengawalan dan mendahulukan, gitu ya. Mendahulukan Ini dua beda ya, berbeda, dua hal iya, yang berbeda, iya. betul. Jadi ketika misalnya ada katakanlah menteri atau misalnya wakil menteri utusan khusus presiden, terus dia minta pengawalan terus didahulukan, berarti dia melanggar aturan nih. Yes. Sanksinya apa kira-kira kalau dia ini melanggar aturan? Pelanggaran pasal Itu berapa dikatakan? Coba jangan Nggak bilang yes semua yes ada saja. sanksinya, Mas. Hah? Tapi pertama Pasal sanksi berapa? sosial dari masyarakat. Bos, pasal berapa Sanksi sosial tindakan dong. pelanggaran? Ini sanksi Coba sebut sosial. dulu. Iya. Yang kedua harusnya atasannya menegur dong. Menegur. Tapi kalaupun mau digugat bisa-bisa aja. Pakai administrasi pemerintahan. Itu karang-karangan kemudian saudara itu itu. bisa-bisa aja. Sangat banyak kita menggugat pemerintah bisa-bisa aja, Mas. Tapi yang penting adalah bagaimana rasa menjaga keadilan sosial di masyarakat. Setuju. Ini kita makin gering, makin kering, makin jauh rasa sebetulnya keadilan. gini. Iya, Silakan, Bang Edi setuju nggak? Tadi saya sampaikan bahwasanya mereka memang untuk melakukan pengawalan. Dan yang sebetulnya yang perlu perlu jadi masukan cara menyampaikannya kepada masyarakat. Mohon maaf Bapak, kami lewat dulu, ada Pak Menteri, ada apa gitu. Boleh. Itu boleh. Dan saya kira masyarakat tidak akan pernah tersinggung. Ya. Nggak perlu Dan dikawal, kemudian bukan hanya sebetulnya pejabat menteri, masyarakat lain pun boleh meminta pengawalan, boleh. Ya, itu aturannya ada. Ya, sepanjang itu nanti polisi akan melihat layak nggak orang ini dikawal. Artinya ketika pejabat minta didahulukan tidak melanggar aturan gitu ya? Sepanjang itu disampaikan dengan sopan, dengan humanis, itu boleh. Kalau minta didahulukan, karena apa? Menteri itu bisa punya hak untuk mendapatkan pengawalan dan daripada kalau kepolisian. pengen mendahului sangat bisa. Saya sangat sering dengan minta izin baik-baik. Dengan apa? Ngasih sen. Ya. Saya mohon izin mendahului bisa.
Itu ada aturan di undang-undang lalu lintas sangat bisa. Oke. Artinya yang kita permasalahkan sini kan undang-undang ini sudah ada, ya Ho ya. Betul. Tapi implementasi dan peruntukan yang perlu jangan semena-mena juga Mas dipakai. Jadi lihat kepentingan masyarakat. Kalau pejabatnya humanis, insya Allah masyarakat juga akan menghormati pejabat itu. Oke, baik. Ini juga sekaligus ya kita harus juga mengakhiri kebersamaan kita pagi ini. Saya akan ajak Mas Roy juga Mas Isnur ke depan. Semua narasumber kita untuk saling berjabat tangan. Bahwa sekali lagi pro kontra kita soal pejabat dikawal oleh patwal ini bukan sesuatu yang harus membuat kedua pihak menjadi berseteru ya. Betul. Tapi apapun itu yang kami hadirkan pada malam ini adalah intinya masukan-masukan yang positif ya. Masukan positif dari kita semua. Akhir kata, saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho, mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Saksikan Dua Sisi Kamis yang akan datang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.